Situs Candi Bre Kahuripan atau petilasan Tribuana Tunggadewi di Desa Kelinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, memasuki ekskavasi tahap keempat. Ketua Tim Ekskavasi Situs Bre Kahuripan, Pak Hadi, mengatakan, ekskavasi tahap keempat ini dilakukan selama 23 hari, dimulai sejak tanggal 27 September sampai dengan 24 Oktober 2021. Jelas Pak Hadi. Pak Hadi menambahkan, ekskavasi tahap 4 ini situs Tribuana Tunggadewi bertujuan untuk mencari struktur bangunan, potensi struktur pagar dan gerbang masuk ke halaman utama Candi Bre Kahuripan, ungkapnya. Menurut Pak Hadi, untuk melindungi situs dengan luas 28 kali 28 meter itu akan dibangun cungkup atau bangunan berbentuk persegi dengan konsep klasik. Ada 7 tiang panjang akan mengelilingi situs Tribuana Tunggadewi. Dengan potensi, tiang itu dipastikan tidak berada dalam area arkeologi. 3 titik berada di sisi utara, 3 titik di sisi selatan, dan 1 titik di sisi timur. Sisi barat akan kita pertimbangkan lagi, pungkasnya. Temuan struktur yang baru masih berdekatan sekali dengan struktur temuan minggu pertama. Ini yang masih kita belum dapat gambaran. Kita belum dapat apakah ini strukturnya saling terpisah atau dia ada satu kesatuan. Karena memang bentuk baru kita lihat sekarang ini, satu, irisannya itu membentuk sudut, yaitu yang kita temukan sekarang adalah sudut struktur itu di timur laut. Artinya ada struktur yang mengarah ke barat dan ada satu struktur yang mengarah ke selatan. Jadi sudut yang kita temukan di timur laut. Tetapi ada struktur di selatan sedikit dari struktur itu yang mengarahnya ke timur. Dan dilihat dari batunya, ini bata yang terpotong atau bata yang tidak utuh. Kita belum tahu apakah ini tatanan baru atau dia memang ditumpuk menjadi satu dengan struktur yang lama. Karena satu sisi kita baru menemukan sekitar 50 cm ke arah barat. Jadi belum menjawab apa-apa sebenarnya. Harapan kita seminggu ini kita bisa mengidentifikasi seluruh temuan struktur yang ada di sisi barat ini. Salah satu contoh sebenarnya, apakah gapura ataupun pintu masuknya ini memang dia tidak center. Bisa jadi karena beberapa candi memang gapura ataupun pintu masuknya tidak tepat berada di sisi depannya candi itu, tapi ada yang agak ke kiri, ada yang agak ke kanan. Nah, kalau dilihat dari konteks itu, posisi struktur yang terpisah atau yang membentuk jalur ini adanya di sisi utara atau di kanannya candi atau di halaman itu. Nah, maka dari itu kita belum bisa menentukan apakah ini bentuknya pintu masuknya atau dia memang satu kesatuan pola struktur sendiri. Nah, harus kita kejar di sisi baratnya lagi karena pola struktur ini masih mengacu ke barat. Artinya bahwa belum bisa kita tentukan apakah ini membentuk pola pagar ataupun halaman tertentu atau dia memang struktur ini terpisah dari konteks halaman utamanya. Ini masih kita coba dalami dengan melanjutkan ekskavasi setiap lanjutan struktur. Mudah-mudahan minggu kedua ini bisa menjawab itu. Kalau terkait dengan dugaan bahwa area di depan candi ini sekitar 200 meter, diduga area Istana Tribuana Tunggadewi, itu seperti apa kajiannya? Ini yang pertama adalah rujukan dari periodisasi, yaitu 1294 yang merupakan periode Hayam Wuruk, tapi itu sudah menjadi sudah menjadi pakem sebenarnya. Raja yang memerintah itu mencandikan raja ataupun pemimpin sebelumnya, artinya merujuk pada Tribuana Tunggadewi. Nah, terkait dengan pola struktur sampai ke sisi barat, hampir 200 meter di sisi barat, memang kita masih sebatas dugaan. Karena pola struktur ini kalau kita perhatikan masih menyatu. Satu, dari garis linear dia masih sejajar atau lurus ke sisi barat. Lalu yang kedua, test pit yang ada di sisi barat lapangan
itu juga masih ditemukan beberapa struktur. Di selatan lapangan sepak bola yang notabene berada di sisi baratnya candi, itu juga kita temukan struktur. Hanya saja bentuk struktur itu masih belum menjadi satu kesatuan karena kita belum membuka secara keseluruhan. Artinya bisa saja konsep mandala itu tercermin, yaitu halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga yang sakral itu adanya di Breka Huripan ini. Ini bisa saja, namun perlu kita kupas sebenarnya, apakah dia terpisah sendiri atau menyatu. Nah ini yang belum bisa menjawab karena untuk ekskavasi sampai tahun 2021 pun kita masih sekitar halaman utama atau di induknya, yaitu di situs Breka Huripan ini. Sekiranya nanti ketika kita lanjutkan kembali menyusur sesi baratnya, kalau memang ada potensi, maka kemungkinan besar kita akan kupas semua, kita akan kupas habis. Artinya apakah ini memang jawaban terhadap sebuah kompleksitas bangunan yang besar. Istana, ini gitu. Nah katakanlah istana begitu ya. Ini yang masih kita kejar karena secara temuan arkeologisnya kita belum dapatkan semua, tapi melihat keruangannya kemungkinan besar masih dalam satu konteks keruangan. Hanya dalam 200 meter temuannya begitu padat, dan di paling barat itu masih ditemukan struktur dengan pola yang masih intak. Ini sangat memungkinkan bahwa ini menjadi satu kesatuan. Hanya kita buktikan dengan temuan arkeologis antara situs Breka Huripan ini dengan situs Kelinterrejo yang ada di baratnya kurang lebih 200 meter itu. Adakah referensi pola bangunan di daerah lain yang mungkin di dalam istana ada kompleks peribadatan atau candi kayak gini? percandian seperti ini? Ada candinya? Sebenarnya kalau kita mau lihat kompleksitas bangunan, salah satunya adalah Candi Panataran. Candi Panataran itu selain pagar kelilingnya, ada candi induknya, ada candi perwaranya, ada baturnya, ada gapuranya tersendiri, ada petirtaannya, ada parit juga di bagian depannya. Ini kompleksitas sebuah bangunan suci. Nah, apakah tercermin juga di sini? Ini kita belum tahu. Karena kita masih fokus pada halaman induknya nih. Nah, kalau kita merujuk pada katakanlah temuan struktur yang di Kumitir yang sudah hampir 6 hektar itu, maka bisa saja kompleksitas itu juga tercermin di Kelinterrejo. Hanya saja potensi itu yang masih kita coba kembangkan. Sementara ini memang masih terpisah karena antara Breka Huripan kita belum menemukan titik terang untuk menyatunya, tapi secara potensi sudah. Nah, yang di Kelinterrejo sendiri kita juga hanya menemukan pola struktur pagar yang mengarah ke utara selatan, tidak berkonteks dengan menghubungkan dengan halaman di Breka Huripan, tapi kita belum pernah membuka di lapangan sepak bola ini yang di antara Breka Huripan dan Kelinterrejo. Kalau kita buka nanti ternyata pola strukturnya masih memanjang, kemungkinan besar adalah menjadi satu kesatuan kompleks. Kalau tahun lalu arkeolog berhasil menemukan benda berharga semacam peripeh. Iya. Kalau dalam ekskavasi kali ini bagaimana? Kalau ekskavasi tahun 2021 secara data arkeologis kita tetap menamakan temuan struktur kita ini adalah temuan yang semuanya berharga. Karena apapun temuannya maka itu adalah menjadi data primernya. Termasuk ketika kotak galian itu tidak ditemukan apa-apa. Nah, artinya ini menjawab salah satu konteks pola keruangannya. Bisa saja yang tidak ditemukan apa-apa ini merupakan halaman di dalam lokasi utamanya, yaitu dikelilingi dengan pagar. Maka temuan yang sangat kita tunggu-tunggu sebenarnya adalah temuan struktur yang melintang utara selatan ini yang dugaan awal kita merupakan pagar kelilingnya. Hanya saja secara keruangan sekarang di sisi utara dan selatan serta timur sudah tanahnya jauh lebih rendah. Nah, apakah potensi struktur itu sudah hancur ataupun masih, ini kita masih belum bisa pastikan. Artinya kalau melihat dari konteks temuan yang ada di sisi barat, kemungkinan besar ada pagar halamannya. Nah, ini temuan yang berharga sehingga komponen sebuah candi itu menjadi lengkap, yaitu ada bangunan induknya, ada halamannya, dan ada pembatas halaman dengan pagar itu. Dan lebih mantap lagi kalau kita menemukan gapura masuknya ke halaman utama itu.